Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Harus kita kawal kasus ini sampai tuntas nanti. Dan mudah-mudahan tim penyidik dari Polda Jawa Barat punya kemauan dan keberanian untuk mengumumkan siapakah tersangkanya nanti. Kenapa aku menggunakan terminologi ini? Karena memang di netizen ya, masyarakat sekarang sudah mulai mengkerucut pada 3 terminologi yang mungkin menggambarkan tentang kasus ini. Yang pertama, apakah tim penyidik itu memang belum siap atau belum tahu atau memang belum mau? Nah, ini adalah kemungkinan yang memang saat ini sedang dibicarakan masyarakat begitu. Kenapa kok masyarakat berpikir seperti ini? Sebenarnya juga nggak salah 100% masyarakat ya, karena kan kasus ini sejak 4 bulan lalu, hampir 4 bulan lalu, yang kan kesannya kita lihat bahwa pada saat di Polres Subang itu kan cukup terbuka ya mengenai kasus ini, memberikan informasi mulai dari hasil otopsi yang begitu detail, kemudian macam-macam informasi. Itu kan mereka cenderungnya adalah terbuka agar masyarakat tahu apa yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021 ini. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, tim penyidik kita hargai sudah mulai menutup informasi, klarifikasi tidak diberikan. Tapi kan juga pada saat tim penyidik sudah mulai tidak lagi terbuka dengan media massa dalam tanda kutip kan ya, dan itu harus kita hargai. Tapi di sisi lain banyak saksi yang sudah mulai bicara di media massa, bahkan juga di TV nasional, yang itu artinya akan membuat distorsi di masyarakat ini. Karena pada saat saksi tertentu berbicara di media nasional, media tertentu begitu, mereka kan pasti menyampaikan versi mereka masing-masing, dan masyarakat yang menangkap informasi tersebut pasti punya persepsi yang berbeda-beda. Ini adalah celah yang akan menjadi konflik nanti pada saat penentuan pengumuman siapakah itu, kalaupun nanti tim penyidik akan mengumumkan. Kemudian juga ada salah satu hal yang menjadi pemikiran banyak netizen yang sudah komentar di channel YouTube ini. Memang Polda Jawa Barat kan men-take over kasus pembunuhan di Subang ini dari Polres Subang kan itu baru sekitar beberapa minggu yang lalu. Tapi ada kesannya nih, kesannya adalah baru di take over artinya harus dilakukan pemeriksaan kembali ulang itu secara dari awal lagi. Menurut aku sih tidak seharusnya seperti itu ya. Dan apakah ini benar atau tidak tentunya tim penyidik yang tahu. Tapi ada dugaan nih dari teman-teman netizen yang berpikir ini kayaknya antara Polres Subang dengan Polda Jawa Barat itu ada beberapa hal yang miskomunikasi. Nggak tahu miskomunikasi ini apakah karena ke hal-hal yang memang sifatnya teknis atau memang hal-hal yang sifatnya disengaja. Karena ada dugaan nih beberapa netizen dan juga beberapa orang yang memiliki ya media sosial gitu berpendapat bahwa kayaknya ada ketakutan jika memang kasus ini diumumkan tersangkanya, padahal kan cuma dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Kita di media massa juga sudah bisa menilai nih mana yang alat bukti yang kuat, mana yang tidak, karena dibutuhkan alat bukti yang kuat 2 minimal untuk menentukan tersangkanya. Tapi kok sampai sekarang satu pun masih belum ditentukan oleh tim penyidik. Ini ada apa? Ada yang berpendapat bahwa netizen ada dugaan bahwa takutnya nih kalau satu orang ditentukan tersangkanya, nanti tersangka ini akan nyanyi, akan berbicara, akan ngomong A, B, C, D. Nah, takutnya tidak hanya orang-orang yang terkena kasus pembunuhan yang terkait dengan kasus pembunuhan ini aja yang akan terbongkar gitu siapa aja, tapi juga dikhawatirkan ada dugaan ada oknum-oknum mungkin aja yang tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan ini, tapi juga masih ada relate-nya lah, relate-nya mungkin dulunya pernah mendapatkan ya dalam tanda kutip adalah dana gitu dari hasil-hasil yang memang ada dugaan bahwa kasus Subang ini ada dugaan juga terkait dengan yayasan. Kenapa ada dugaan tersebut? Pertama karena Amel dan juga Ibu Tuti itu kan selain individu juga bekerja memiliki jabatan di yayasan tempat mereka bekerja, dan lokasi kejadian pun juga dijadikan sebagai kantor yayasan. Ini juga ada kemungkinan ke sana. Kemungkinan kan aku cek juga di video sebelumnya tentang ada dugaan banyak dana bantuan gitu yang kemungkinan besar karena di bawah kepemimpinan mereka berdua, Ibu Tuti dan juga Amel kan ya. Itu kan kemajuan dari yayasan tersebut cukup pesat gitu. Nah, itu salah satu hasil dari tertibnya administrasi. Mereka sudah bisa nih mengontrol uang-uang yang keluar, uang yang masuk, ada laporan secara jelasnya.
tentunya di sisi lain positif, yayasannya cepat maju, tapi di sisi lain juga ada dugaan orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan ini yang bisa membuat mereka kecil kemungkinan mendapatkan dana-dana dari dana bantuan, ya misalkan dana bantuan dana BOS ya, atau dana dari pihak swasta, dan banyak sekali lagi dana-dana bantuan itu adalah kemungkinannya yang memang beredar di masyarakat. Ini juga diperkuat dengan pemeriksaan yang sudah kita ketahui sekitar sebulan lalu bahwa tim penyidik pun juga melakukan pencetakan rekening koran yang memang uang-uang berasal dari yayasan itu distorkan di satu rekening miliknya almarhumah Amel, dan dari situ kan bisa dicek tuh berapa uang yang masuk, berapa ya uang keluar, kemana aja, siapa yang menerima untuk apa aja. Nah, memang ini adalah salah satu hal yang menjadi salah satu dugaan dari netizen Indonesia. Masyarakat berpikir, kenapa kok kasus ini kesannya dibuat sulit banget? Nggak tahu apakah beneran sulit, ataukah beneran karena memang kalau ini terbongkar, nanti kasus-kasus yang lainnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan ini juga akan terbongkar. Misalnya, ada oknum-oknum yang menerima dana bantuan juga, yang ada dugaan penyelewengan, oknum-oknum tersebut juga mendapatkan dana itu. Nah, nanti kan bisa terbongkar juga. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu dugaan yang memang bukanlah hal yang omong kosong kan ya. Karena apa? Kasus tentang seperti misalnya penyelewengan dana BOS atau dana-dana bantuan ke sekolah itu kan banyak sekali di Google. Kalian cek aja di Google, di YouTube deh ya. Bahkan ada banyak kepala sekolah gitu di daerah di Pulau Sumatera kan ya, yang sama-sama ada puluhan yang mau mengundurkan diri karena memang sering diperas gitu sama oknum tertentu karena mereka melakukan penyelewengan dana BOS atau dana-dana tertentu, makanya mereka mengundurkan diri. Ini kemungkinan juga ada mengarahnya ke situ, tapi tentunya ini masih dugaan aja. Tapi kalau kita hitung-hitungan gitu kan ya, masa sih kalau memang dugaan dari netizen bahwa ada oknum yang terlibat, walaupun bukan terlibat dalam kasus pembunuhannya, tapi terlibat dengan kasus yang mungkin hubungannya dengan uang, tapi kalau ini terungkap, dia juga akan terungkap. Ini adalah tantangan bagi tim penyidik ya di Polda Jawa Barat untuk menunjukkan kemampuan dan juga kredibilitas mereka. Kalau secara kemampuan sih aku sangat yakin ya dengan tim kepolisian Indonesia, apalagi juga di Polda Jawa Barat, aku yakin dengan kemampuan mereka. Tapi tentang sisi lainnya, jika benar ada oknum-oknum mungkin yang terlibat dalam kasus lainnya, walaupun bukan kasus pembunuhan, tapi kalau kasus ini terungkap, kasus lainnya juga akan terungkap, ini adalah lebih ke masalah integritasnya. Apakah mereka sanggup melihat jika kasus ini terungkap, kemudian menyeret ada beberapa oknum di sana, apakah ini akan terus diungkapkan seperti apa? Karena ini adalah dugaan-dugaan. Aku tahu topik ini adalah topik yang sangat sensitif, tapi suka tidak suka ya, karena kan aku selalu bilang, aku selalu berfokusnya pada fakta. Fakta tersebut kalau memang menyeret saksi ini, menyeret saksi itu, atau penyidik pun, ya harus kita bahas. Karena aku tidak pernah memposisikan diriku sebagai orang yang mendukung saksi tertentu atau seseorang tertentu, tidak pernah. Jadi kalau memang di tengah jalan, proses perjalanan kita untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, kemudian fakta-fakta tersebut membawa orang-orang tertentu, ya suka tidak suka itu harus dibahas ya. Karena untuk menuju kebenaran, salah satu cara yang paling mutlak yang harus dibutuhkan adalah dengan membahas fakta-fakta yang siapapun itu fakta. Kalau ini membawa orang-orang tertentu, ya harus kita bahas juga, karena itu untuk proses tujuan untuk menuju siapakah tersangka sebenarnya. Dan aku nggak yakin ya kalau seandainya tim penyidik dari Polda Jawa Barat mau gitu mengorbankan nama besar institusi polisi Indonesia gitu ya, Polri, hanya demi menyelamatkan oknum-oknum tertentu. Menurut aku, masa sih sebegitu maunya gitu untuk menyelamatkan hanya beberapa orang mungkin, atau puluhan, atau ya belasan gitu orang-orang oknum, tapi mengorbankan nama institusi sepertinya nggak mungkin sih. Ada kecil kemungkinan. Ya walaupun selalu aku bilang, ya ini adalah kemungkinan dan juga dugaan, belum tuduhan. Aku hanya membahas hal-hal yang memang sekarang menjadi concern dari netizen di Indonesia, masyarakat. Terus kita juga tidak bisa pungkiri, memang dari Kadif Humas Polda Jawa Barat
alasan beliau kenapa kasus ini dari Polres Subang di take over ke Polda Jawa Barat, karena memang ada beberapa hal yang urusannya teknis untuk mempermudah proses penyelidikan. Itu memang kita harus akui. Tapi di sisi lain juga masyarakat menilai bahwa kenapa Polda Jawa Barat men-take over kasus ini beberapa minggu lalu dari Polres Subang juga dinilai karena ada ketidakmampuan mungkin. Nggak tahu, ketidakmampuan atau ketidakmauan atau memang benar-benar kesulitan. Itu adalah bagian yang memang tersebar di yang sudah dibahas oleh netizen saat ini. Tapi menurut aku ya jangan sampailah pada saat nanti sudah diambil sama Polda Jawa Barat, nanti diambil lagi sama Mabes Polri. Itu kan juga memberikan citra yang tidak baik ya untuk Polri gitu, polisi di Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa memang sekarang ini kan ada banyak kasus ya, misalkan kayak di Medan gitu kan ya, Sumatera Utara, di mana ada seorang, kalian masih ingat kasus seorang pedagang yang dipalak oleh preman, sama-sama saling melukai dan sama-sama dijadikan tersangka. Tapi kan akhirnya ini menjadi isu nasional, kemudian ya kalian tahu sendiri hasilnya seperti apa, bahwa ya ada Kapolseknya yang dicopot, kemudian juga ada yang diberikan sanksi. Itu adalah salah satu hal yang harus diakui gitu, namanya juga manusia, pasti ada kekeliruan sana dan sini. Tapi ada itikat baiknya dari situ, menunjukkan bahwa kalau memang ada oknum yang terlibat, jangankan hanya Bang Pol atau sukarelawan atau oknum polisi gitu, sampai level Kapolseknya pun bisa dicopot kalau memang ada dugaan pelanggaran yang tidak masuk akal begitu. Tujuannya adalah aku membuat video ini bukan untuk menyerang pihak penyidik sama sekali, enggak. Dari banyak video aku bahas, aku sangat support sekali penyidik. Aku sangat cinta lah dengan polisi Indonesia. Tapi cinta yang sehat itu kan tidak melulu bahwa kita selalu memuji terus ya. Kalau memang ada beberapa hal yang menurut kita perlu ada ruangan untuk improvement lagi, ya kita harus suarakan. Kalau ada hal-hal yang baik yang sudah dicapai juga kita puji. Jadi seimbang begitu. Kalau cinta yang nggak sehat itu adalah cinta di mana kita pada saat melihat fakta lagi buruk atau baik, itu sama aja, kita responnya adalah reaksinya sama-sama, kita pokoknya karena aku udah cinta dengan dia, aku puji terus aja dia, Pak. Tidak melihat fakta-fakta yang terus berkembang. Karena kan fakta itu adalah sebuah proses ya yang terus berkembang begitu. Ada perubahan, ada tambahan, ada pengurangan, itu adalah hal yang biasa. Tapi terlepas dari semua itu, pro kontra di masyarakat tentang tim penyidik di Polda Jawa Barat, apakah mereka akan mengungkap kasus ini, tersangkanya berani atau tidak, tetap aku selalu mendukung apapun itu yang berwenang adalah tim penyidik ya. Jadi aku memberikan support mental buat teman-teman penyidik untuk segera mengungkapkan kasus ini. Ini udah bukan lagi kasus pembunuhan semata sebenarnya, tapi juga menjadi salah satu track record bagi Polda Jawa Barat ini dan juga polisi Indonesia secara keseluruhan. Karena kasus ini sudah dibahas di media nasional gitu. Dan banyak netizen juga membahas hal ini. Terus juga kalau kita flashback kembali, aku cek jejak digital ya. Sebenarnya kenapa kasus ini pun menjadi besar juga bukan karena netizen yang cari tahu gitu, tapi karena memang keterbukaan informasi dari Polres Subang sendiri menyampaikan info A, B, C, dan D di awal-awal kasus ini muncul. Kemudian netizen tertarik, penasaran mengikuti kasus ini. Tapi kok di tengah jalan ternyata ada banyak hal yang tidak linear. So aku rasa harus banyak ego yang ditekan untuk menuntaskan kasus ini. Kalau masih banyak ego-ego dari siapapun itu yang terus mengawal kasus ini, itu egonya tidak ditekan, ya agak sulit ya untuk menentukan siapakah tersangkanya. Well, kadang aku ada optimisnya, kadang ada pesimisnya untuk melihat kasus ini apakah akan terungkap atau tidak. Sebenarnya bukan tentang kemampuan tim penyidik sih, tapi tentang ada dugaan-dugaan nih, takutnya kalau kasus ini terungkap, ada kasus-kasus lainnya yang tidak berhubungan dengan pembunuhan ini justru akan terseret. Ini adalah bentuk tantangan kredibilitas jika dugaan di masyarakat ini benar seperti itu. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini. Tapi sebelum aku tutup, aku mengucapkan dulu terima kasih buat para tim penyidik, baik itu di Polres Subang, Polda Jawa Barat, ataupun juga Mabes Polri yang sudah bekerja sangat keras. Tapi sekali lagi, cinta yang sehat itu tidak hanya melihat sisi positifnya aja, tapi juga pada saat ada sisi negatifnya atau hal yang bisa diimprove lagi, itu juga harus disuarakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran
pembelajaran juga bagi netizen Indonesia berproses untuk menjadi seorang netizen yang bisa berpikir kritis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live untuk ngebahas kasus Subang ini agar kita bisa bertukar pikiran mengenai hal-hal apa saja yang terbaru yang kalian temukan dari media massa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.